Nah, mengenai penduduk orang Toraja waktu itu, jadi orang Toraja itu mayoritas agama Kristen, sebagian beragama Islam dan kepercayaan animisme juga waktu itu ada. Ya, hingga saat ini mungkin masih ada, tapi saya kurang tahu juga. Mungkin masih ada beberapa daerah yang menggunakan kepercayaan animisme. Jadi penduduk Toraja itu mayoritas agama Kristen, sebagian beragama Islam dan animisme, atau yang biasa kita sebut dengan Aluk Todolo. What's up bro, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi channel saya, Orang Official cuy. Jadi di video kali ini sebetulnya saya ingin membahas mengenai sejarah Toraja atau awal mula Toraja. Toraja berasal dari kata bahasa apa, atau Toraja itu terkenal dengan apanya sehingga bisa terkenal sampai bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri dia terkenal. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal itu semua tadi. Nah, sebelum itu, untuk masuk ke videonya, buat kalian yang baru gabung silahkan klik subscribe di bawah warna merah, jadi loncengnya sebelah sini. Silahkan klik juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika saya membuat video baru. Aduh, ditanya mulu sih lu kak. Jadi ya udah, pencet aja sih ngapa gitu. Buat yang baru gabung silahkan. Dan buat yang udah lama nih, penonton sejati, penonton paling baik deh. Aduh, makasih banyak selalu udah nonton video saya, dan jangan lupa like ya kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian paling pentingnya. Oke, jadi kembali lagi saya ingatkan bahwasannya keluar rumah jangan lupa masker, hand sanitizer, kalau keluar sediain aja gitu. Terus kalau pulang dari bepergian ya cuci tangan, terus pakai hand sanitizer lagi. Artinya kita membantu pemerintah dalam pembatasan COVID-19. Nah, itu aja sih. Kalau mau keluar ya nggak apa-apa, keluar aja. Menurut gue ya nggak apa-apa sih. Artinya tetap jaga atau tetap patuhi protokol kesehatan. Itu aja. Tentunya masker dan hand sanitizer paling penting. Oke, itu aja sih, langsung saja ke videonya. Let's go. Toraja. Jadi suku Toraja itu adalah suku yang berada di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan Indonesia tentunya. Jadi suku Toraja itu adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan Indonesia. Nah, mengenai penduduk orang Toraja waktu itu, jadi orang Toraja itu mayoritas agama Kristen, sebagian beragama Islam dan kepercayaan animisme juga waktu itu ada. Ya, hingga saat ini mungkin masih ada, tapi saya kurang tahu juga. Mungkin masih ada beberapa daerah yang menggunakan kepercayaan animisme. Jadi penduduk Toraja itu mayoritas agama Kristen, sebagian beragama Islam dan animisme, atau yang biasa kita sebut dengan Aluk Todolo. Jadi orang biasa menyebutnya dengan Aluk Todolo. Jadi animisme itu bukan dikaitkan, memang biasa disebut dengan animisme biasa disebut dengan Aluk Todolo. Kata Toraja itu sendiri berasal dari bahasa apa? Nah, jadi begini, menurut sejarah yang saya tahu, kata Toraja itu berasal dari bahasa Bugis, yakni Toriaja. Nah, jadi kata Toraja itu berasal dari bahasa Bugis, yaitu Toriaja, yang berarti adalah orang yang berdiam di negeri atas. Jadi Toriaja itu adalah orang yang berdiam di negeri atas menurut sejarahnya dari kata Toraja itu. Nah, menyangkut atau terlepas dari hal tersebut, kolonial Belanda menamai suku Toraja sekitar tahun 1909 atau pada tahun 1909. Mengapa Toraja bisa sampai terkenal ke luar negeri? Jadi pertanyaan ini pasti paling dasar paling penting ya, karena memang kita tahu bahwasannya Toraja memang terkenal dengan apa? Coba ada yang tahu nggak tuh? Jadi gini, Toraja itu terkenal dengan ritual pemakaman, rumah adat Tongkonan, dan juga ukiran kayu yang ada di rumah adat Tongkonan itu. Nah, jadi tiga hal ini merupakan bisa dikatakan ciri khas dari Toraja, sehingga membuat Toraja itu terkenal sampai mancanegara atau sampai ke luar negeri.
Nah, hal itu yang membuat Toraja terkenal hingga saat ini ya. Bahkan kalau tidak pandemi pun pasti banyak turis lagi yang naik ke Toraja, itu pasti. Tapi sekarang dibatasi sehingga mungkin turis yang nggak bisa ke Indonesia bahkan ke Toraja. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebelum abad ke-20, suku Toraja itu tinggal di desa-desa otonom. Nah, jadi mereka masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Pada awal 1900-an, misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen waktu itu. Nah, sejak abad ke-17, Belanda mulai menancapkan kekuasaan, perdagangan dan politik melalui VOC atau VOC. Jadi perdagangan waktu itu lancar, perdagangan dan politik itu lancar melalui VOC atau VOC. Selama 2 abad mereka mengajukan wilayah dataran tinggi Sulawesi Tengah atau tempat suku Toraja tinggal. Mengapa? Karena sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan yang produktif. Nah, pada abad ke-19 Belanda mulai khawatir terhadap pesatnya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, terutama antara suku Bugis dan Makassar. Part 2-nya kamu tunggu di video selanjutnya. Jadi masih ada kelanjutannya lagi ya. Semoga kelanjutannya kalian tetap mengikuti dan menontonnya selalu, karena ini masih berkaitan dengan video selanjutnya nanti. Oke, videonya cuma segitu doang. Kalau kalian suka jangan lupa like, bawah subscribe dan like, share paling penting. Oke, videonya cuma segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts